Salam Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Marilah kita mulai ibadah kita, ibadah HKI Tangerang, Minggu 19 April 2020. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu, karena Engkau telah mengalahkan dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Kematian telah lenyap, ketelan dan kemenangan telah ada. Oleh karena itu, kami tidak takut lagi terhadap kematian dan sengatnya. Engkaulah kepala kami ini adalah bagian-bagian tubuh-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari kematian ke dalam kehidupan. Kasihanilah kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan mengikuti kehendak-Mu dengan iman yang hidup, sehingga kami kelak di dekat-Mu. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pengganti hukum Taurat yang terambil dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia
yang menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan menurut firman-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunannya. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi orang-orang berdosa. Kami orang-orang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengakui dosa-dosa kami yang telah begitu banyak, yakni dosa yang timbul dari hati nurani kami yang jahat, dosa karena pembicaraan kami yang kurang baik, dosa karena pelanggaran kami terhadap firman-Mu, serta dosa karena nafsu duniawi kami. Sebenarnya sudah sepantasnya kami kena hukum oleh karenanya. Hanya karena kasih dan rahmat-Mu saja, sehingga kami tidak dibinasakan. Sekarang kami menyesali kelakuan kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah membalaskan kepada kami dosa-dosa kami, tetapi ampunilah kami dan hapuslah dosa-dosa kami
dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang ditumpahkan di Bukit Golgota. Kiranya Engkaulah bersama-sama kami dan Roh-Mu yang kudus mendiami hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan untuk mengampuni kita dan menghapus dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita dengarkan nats pembacaan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup ini, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam hatinya. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Marilah kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sabda Tuhan Allah
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Urapi hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai 6. Kami akan membacakan, beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Sebagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan peramaian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin, demikian firman Tuhan, kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita pada hari ini adalah jiwaku haus kepada Allah. Di tengah keadaan dunia yang sedang menghadapi pandemik virus COVID-19, beberapa minggu telah kita lalui, di mana perayaan besar seperti Jumat Agung, Paskah harus kita lakukan di rumah kita masing-masing atau ibadah online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dialami oleh pemazmur dalam nats ini kurang lebih memiliki sedikit kemiripan dengan apa yang sedang kita alami pada saat ini. Dia mengalami kerinduan, haus akan Tuhan. Dia ingin melihat Tuhan. Bahkan dia juga mengatakan dengan sebuah kiasan yang begitu indah,
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Di situasi yang sangat sulit yang dihadapi oleh pemazmur Daud pada saat itu, di mana banyak musuh-musuh yang mengejar dia, kemudian dia pergi untuk bersembunyi, dia pergi ke padang gurun. Di sana dia merindukan Tuhan. Yang biasanya dia bernyanyi, berdoa, bersorak-sorai di bait Tuhan bersama jemaat ataupun orang-orang Israel pada saat itu. Tapi dia tidak merasakan hal yang demikian ketika dia berada di tempat persembunyiannya. Sehingga dia mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, di situasi yang dia hadapi ketika dia harus pergi bersembunyi, dia begitu merindukan Tuhan, dia mencari Tuhan, dia haus. Bahkan dia juga mengatakan, bolehkah aku melihat Allah? Mungkin ini adalah salah satu perenungan bagi kita di saat kita harus ibadah di rumah-rumah. Kita rindu untuk beribadah ke gereja. Kita rindu untuk menyapa saudara-saudara kita. Kita rindu untuk bersekutu. Kita rindu untuk bersalaman ataupun berpelukan. Atau mungkin pada saat ini kita sedang merindukan keluarga kita yang jauh daripada kita. Pemazmur juga merasakan hal yang demikian. Yang biasanya dia bernyanyi bersama orang-orang Israel, bersorak-sorai di bait Allah. Tetapi pada nats ini dia merasa kesepian. Tetapi apa yang dihadapi dia, apa yang dia lakukan ketika pemazmur menghadapi pergumulan tersebut. Dia senantiasa berharap kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Mungkin ini adalah salah satu ungkapan pemazmur supaya dia tidak sedih. Dan ini juga bisa kita pakai ketika kita sedang menghadapi kegelisahan. Kita boleh mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Tuhan. Ini bisa boleh kita katakan dalam hati kita, supaya kita tidak terlarut dalam kesedihan. Tetapi tetap berharap, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang sedang kita alami pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jiwaku haus kepada Allah. Mungkin pada saat ini juga kita haus. Apalagi di zaman sekarang banyak orang yang haus. Haus dalam harta, haus dalam jabatan. Bahkan juga haus untuk melakukan sesuatu hal yang duniawi. Tetapi pemazmur pada saat ini, dia haus rindu kepada Tuhan. Dia haus rindu untuk memuji Tuhan. Haus secara rohani, bukan haus secara jasmani. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber air yang menghidupkan jiwa kita. Di dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa, Musa membawa bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Pada saat itu bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka kekurangan air. Bahkan bukan hanya itu, mereka bertengkar. Mereka menjumpai Musa dan Harun. Mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka
melakukan pertengkaran yang sangat hebat karena tidak adanya air. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengumpulkan mereka di padang gurun. Kemudian juga untuk mengambil tongkat dan memukul tongkat tersebut ke bukit batu. Sesuai dengan firman Tuhan, Musa melakukan hal yang demikian. Dia mengajak bangsa Israel untuk duduk berkumpul di padang gurun. Ketika itu Musa mengambil tongkatnya. Dia memukul bukit batu tersebut sebanyak 2 kali. Setelah Musa memukul, keluarlah air. Sehingga bangsa Israel bisa minum. Kemudian juga ternaknya juga bisa minum pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kehausan itu akan menimbulkan pertengkaran. Jadi kita sangat membutuhkan air. Bangsa Israel juga pada saat itu sangat membutuhkan air. Sehingga ketika tidak ada air, mereka bertengkar, mereka mengerumuni Musa. Mereka meminta supaya mereka dikembalikan lagi ke Mesir. Kenapa kau membawa kami ke sini yang tidak ada air? Tidak bisa bercocok tanam, tidak ada makanan. Lebih baiklah kami kembali ke Mesir. Itu yang mereka katakan pada saat itu. Tapi Tuhan memberikan mujizat melalui tongkat sehingga air yang mereka butuhkan Tuhan berikan berlimpah-limpah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mungkin pada tahun yang lalu kita mengalami yang namanya musim kemarau yang sangat panjang. Sehingga kita banyak merindukan hujan supaya turun. Dan bukan hanya itu, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman juga merindukan yang namanya air. Sehingga ketika musim kemarau panjang itu tiba, banyak tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan bagus. Bahkan para petani mengalami gagal panen. Bahkan tanah-tanah menjadi gersang, banyak abu. Dan ini menjadi salah satu topik doa syafaat kita. Supaya Tuhan menurunkan hujan. Jadi air itu sangat dibutuhkan bagi manusia. Bahkan tubuh kita juga dari 50% sampai 70% itu mengandung air. Jadi kita juga membutuhkan Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan karena Dialah sumber air yang menghidupkan. Dan yang menjadi pertanyaan pada saat ini, apakah kita haus? Apa yang kita hauskan sekarang? Haus minumankah? Atau haus akan firman Tuhan? Jika kita haus akan minuman, itu tandanya kita sehat secara jasmani. Jika kita haus akan firman Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, itu tandanya kita sehat secara rohani. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita haus akan Tuhan, dunia tidak akan bisa mampu mencukupinya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Marilah datang kepada Tuhan, karena Dialah sumber air kehidupan. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, Dia meminta minum kepada perempuan. Walaupun pada saat itu Yesus tidak membutuhkan air. Tetapi Tuhan mau memberikan pengertian kepada perempuan Samaria bahwa Yesuslah sumber air kehidupan. Dialah yang akan memberikan kelegaan kepada setiap orang yang haus akan Tuhan. Sehingga dalam Yohanes 7 ayat 37 dikatakan, barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, tetapi akan terus mengalir. Karena mata air yang diberikan Tuhan itu akan abadi, kekal untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada saat ini melalui kesaksian pemazmur Daud mengajak kita, mengingatkan kita supaya senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Supaya jiwa kita selalu haus akan Tuhan. Dan ketika kita haus akan Tuhan, itu berarti kita adalah orang percaya. Itu tandanya bahwa kita percaya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Biarlah kita semakin mendekatkan diri seperti pemazmur. Meskipun banyak masalah yang dia hadapi, tapi dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia berharap kepada Tuhan dan dia bersaksi bahwa Tuhan itu adalah penolongku. Biarlah firman ini juga menjadi perenungan bagi kita. Supaya kita semakin haus akan firman Tuhan. Supaya kita tidak lelah untuk ibadah walaupun kita ibadah di rumah-rumah. Tapi kita mengajak saudara-saudara kita, mengajak keluarga kita untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Supaya kita senantiasa diberikan kelegaan. Karena Tuhan Yesus juga berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Datang kepadaku supaya aku memberikan kelegaan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kelegaan kepada kita. Marilah kita sebagai umat percaya yang begitu dikasihi Tuhan, datang kepada Tuhan supaya kita diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Engkau mengingatkan kami melalui pemazmur untuk senantiasa haus akan Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini dapat bertumbuh, berbuah, berakar dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajari kami Tuhan supaya kami senantiasa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman itu menjadi tongkat pelita dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika kami datang kepada Tuhan, untuk setiap pergumulan kami, Tuhan senantiasa mendengarkan. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan jawaban dan memberikan kelegaan
kepada kami yang haus akan Tuhan. Biarlah 1 minggu ini Tuhan, Engkau senantiasa membimbing kami, mengajari kami, supaya firman-Mu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan senantiasa memulihkan. Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan kepada kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam 1 minggu ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami, ajari kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi, untuk senantiasa menaati firman Tuhan dan selalu rindu akan firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkah atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan ke seluruh bumi. Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini, Minggu tanggal 19 April 2020. Yang pertama, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang, kesehatan, serta berkat kasih Allah yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah online. Sampai pada hari ini, gereja kita masih tetap melaksanakan ibadah online.
Oleh sebab itu, mari kita bawa dalam doa agar situasi yang terjadi di negara kita dan di dunia saat ini, yaitu COVID-19, dapat segera berakhir, agar kita dapat kembali bersama-sama beribadah di gereja kita. Yang ketiga, himbauan. Dihimbau kepada seluruh anggota jemaat agar jangan lupa mendoakan proses pengurusan izin gereja kita yang berada di Jalan Imam Bonjol setiap jam 20 WIB di rumah kita masing-masing, agar proses pengurusannya dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, laporan keuangan. Saldo kas jemaat per tanggal 11 April 2020 sebesar Rp18.574.000. Saldo kas diakonia per tanggal 11 April 2020 sebesar Rp4.855.000. Jumlah penerimaan pada minggu yang lalu sebesar Rp14.672.000. Jumlah pengeluaran pada minggu yang lalu sebesar Rp5.998.000. Sehingga saldo kas jemaat per tanggal 18 April 2020 sebesar Rp27.248.000. Dan saldo kas diakonia per tanggal 18 April 2020 sebesar Rp4.855.000. Yang melayani kebaktian kita pada minggu ini, pembawa tata ibadah yaitu Bapak Situa Dr. Andus M. Hutasoid, pembawa firman Tuhan Vikar Pendeta Irma Boru Manalu STH, pembawa warta dan doa warta jemaat Bapak Situa Hana Baban, pemusik dan song leader adalah PNB. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Kita satukan hati kita, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, pada hari ini juga kami berterima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan telah memberikan berkat, karunia dan kehidupan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami patut mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini juga Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi tongkat kami di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa kepada hamba-Mu yang telah menaburkan firman kebenaran Tuhan, berikan hikmat yang bertambah-tambah kepada hamba-Mu, agar hamba-Mu semakin lebih lagi, semakin dahsyat lagi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kesehatan kepada hamba-Mu pada hari-hari yang akan datang. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa kepada setiap anggota jemaat-Mu yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang memberikan umur yang panjang. Berkati Tuhan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun perkawinan, agar perkawinan mereka pada hari yang akan datang dapat semakin bahagia dan semakin baik lagi. Oleh karena itu Tuhan, kepada anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dan berulang tahun perkawinan, kami serahkan hanya kepada Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa atas setiap kegiatan kami, terlebih ibadah online yang kami lakukan setiap minggunya disebabkan oleh COVID-19 yang terjadi di negara kami dan di dunia ini. Kami memohon kepadamu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, COVID-19 dapat Tuhan jauhkan dari kehidupan kami dan dari dunia ini, agar kami bersuka cita untuk di hari-hari yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami berdoa di dalam proses pengurusan izin gereja-Mu yang sedang berjalan di Jalan Imam Bonjol. Kami serahkan kepada tangan Tuhan, agar Tuhan yang membukakan hati pemerintah setempat Kota Tangerang untuk memberikan izin pembangunan gereja-Mu yang berada di Jalan Imam Bonjol, agar kami di hari-hari yang akan datang dapat membangun rumah-Mu yang kudus di Jalan Imam Bonjol dan secara khusus di wilayah Kota Tangerang ini. Berkati setiap aspek yang berhubungan dengan proses pengurusan izin tersebut.
Berikan kesehatan mulai dari tingkat pemerintahan kami, wali kota, sampai kepada anggota jemaatmu atau hambamu yang mengurus izin gerejamu dari gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap anggota jemaatmu, apabila ada yang sakit Tuhan tumpangkan tangan kasih-Mu agar mereka dapat sembuh dan kami dapat bersuka cita kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa kepada semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berikan kesehatan, berikan sukacita yang melimpah dari Tuhan, berikan hati yang setulus agar mereka sama-sama melakukan perintah yang dilaksanakan oleh pemerintah kami, stay di rumah Tuhan, agar COVID-19 dapat segera hilang dari negara kami ini. Dan kami juga semuanya anggota jemaat-Mu dapat sembuh dan dapat terjauh dari COVID-19 ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan setiap dan seluruh anggota jemaat-Mu di dalam perlindungan Tuhan dan jauhkan dari COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Tuhan, kami berdoa atas dosa dan salah kami yang kami sengaja maupun tidak, kiranya Tuhan hapuskan agar tidak terhalang akan dosa yang kami lakukan, baik melalui kami sesama manusia terlebih kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penderitaan? Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pesan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat melihat dan yang tertindas dibina. Sungguh tahu rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah mendukung dia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang madu dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan si Allah yang sejati. Tersedia bagi kita pengampunan dan agung, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah mendukung dia, itu berita bagi isi dunia. Marilah kita berdoa menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami selalu bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dan kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin.